Shalom, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, keluarga besar pendengar Radio Suara Gracia dalam acara Mutiara Jiwa. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Fredson Boham dari Gereja Bethany Pleasure of God. Sore hari ini suatu kehormatan bagi saya dan luar biasa kasih Tuhan kalau kita masih ada sebagaimana ada. Ini semua karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, izinkan sebentar saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan radio ini untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mungkin renungannya singkat, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara menyembah sama-sama. Saudara di rumah, di depan radio saudara, kita semua ada di hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ini bukan hanya siaran biasa, tapi saya berdoa ini benar-benar kita bersama dengan Tuhan dan ada lawatan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi sore hari ini, saya percaya. Untuk itu saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu, kemudian kita akan menyembah Tuhan dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, Roh Kudus yang manis dan lembut, Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh yang memimpin kami kepada segala kebenaran. Kami bersyukur di sore hari yang indah ini Bapa, kalau kami masih ada sebagaimana ada, semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Untuk itu ya Bapa, di dalam acara Mutiara Jiwa sore hari ini, kami minta, kami mohon Engkau hadir melawat kami, dan Engkau yang beracara dengan kami sore ini, sehingga semua kami yang ada di hadirat-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, dan yang berdosa diampuni, yang terikat dilepaskan, dibebaskan dalam nama Yesus Kristus. Makasih Tuhan, kami serahkan acara Mutiara Jawa ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami habiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati saudara. Kita sungguh-sungguh di hadirat Tuhan sore hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Sekali lagi dari awal katakan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah
Penuhi semua Tuhan yang ada di rumah-rumah mendengarkan suara ini. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau kerinduan kami Bapa. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Kami tinggikan Tuhan Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, glory. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Katakan glory, glory, glory. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, glory. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Mari sekali lagi katakan di hadapan Allah kita, katakan glory, haleluya. Glory, kemuliaan bagimu Tuhan. Glory, bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, amin. Glory,
radio suara Gracia sore hari ini. Roh Allah melawat setiap pendengar radio suara Gracia, acara Mutiara Jiwa sore hari ini. Saudaraku, saudara mendengar dengan iman, saudara mendengar dengan antusias, saudara mendengar dengan rasa haus dalam barakat Tuhan. Mutiara Jiwa sore hari ini. Aku berdoa, mungkin saudara punya pergumulan, mungkin saudara punya persoalan hidup. Tuhan Yesus, di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Di dalam hadirat Tuhan ada jawaban doa. Hamba berdoa kalau ada yang sakit mendengar radio ini, aku percaya Tuhan, kuasa kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Jadi sembuh, yang sakit jadi sembuh, yang lemah jadi kuat, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, dibebaskan dalam nama Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan siaran Mutiara Jiwa sore hari ini. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh Allah bekerja, sehingga siaran ini berkualitas. Bukan hanya program radio saja, tapi benar-benar Engkau ada di sini Bapa, mengurapi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, urapi bibir mulut lidah hamba, taruh perkataan-Mu di mulut hamba Tuhan, supaya hamba boleh menyampaikannya. Layakan hamba-Mu ini Tuhan, pantaskan hamba-Mu, ampuni dosa hamba. Ya Roh-Mu yang kudus berbicara bagi kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya di saat Bapak Ibu Saudara masih ada di sini bersama saya dalam acara Mutiara Jiwa ini. Saya mengajak tadi saudara menyembah Tuhan dan saya merasakan ada hadirat Allah mengalir sampai ke rumah-rumah saudara. Atau mungkin saudara sedang di mobil sore ini mengendarai kendaraan tapi sedang memutar radio suara Gracia dan pas di acara Mutiara Jiwa ini saudara di mobil pun dilawat Tuhan. Saudara pun mengalami kelegaan bersama dengan Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sore ini saya hanya mau sharekan firman Tuhan dari Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian saudara. Daud berkata begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Wow, luar biasa ini ayat saudaraku, luar biasa ini kebenaran, luar biasa ini firman. Saya percaya firman ini berkuasa untuk membangkitkan semangat kita kembali. Sekali lagi saya bacakan. Sekarang aku tahu, Mazmur 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, ternyata Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Saya mau kutip lagi satu ayat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Perhatikan baik-baik. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Mengurapi Daud. Mengurapi Daud. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Wow. Bukankah juga Alkitab berkata di Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Wow, luar biasa saudara, ternyata kita ini adalah orang-orang yang harus hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang harus menang, bahkan menang dan lebih dari pemenang. Kenapa? Karena ada pengurapan Tuhan di dalam kehidupan saudara saya. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ironis saudaraku, saya melihat banyak orang Kristen yang hidupnya kalah, tidak mengalami kemenangan. Kenapa ya? Ya saudara, saya melihat karena saya seorang gembala dan bahkan saya sendiri juga sering kalah. Saya melihat jemaat apalagi. Nah, pada waktu saya bergumul saudaraku, kami ini sedang mengadakan doa puasa 40 hari dan ini sudah hari ke-36 mungkin dalam doa dan puasa kami di gereja kami Bethany Pleasure of God. Saya cuma mengajak dalam doa puasa ini kita mau berubah, bertumbuh dan berbuah.
Kita capek menjalani kekristenan kita hanya biasa-biasa saja. Kita akan lelah menjalani kekristenan kita hanya biasa-biasa saja. Hanya liturgi, hanya agamawi. Saya tahu saya punya Tuhan yang hidup dan Dia beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel. Tapi kenapa seakan-akan Tuhan itu tidak nyata dalam hidup kita? Sore hari ini saya mau katakan, firman Allah tadi berkata, ya saudaraku, sekarang aku tahu Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Untuk itu saudara, Alkitab berkata kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Kristus artinya yang diurapi. Berarti saudara dan saya yang percaya ada pengurapan Allah dalam hidup kita. Nah untuk itu percaya dulu. Percaya bukan hanya sekedar mulut kita berkata saya percaya, tapi tindakan dan kelakuan kita mengikuti keyakinan kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Berani percaya Yesus berarti berani mengikuti jejaknya. Nah, kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat seorang Daud yang luar biasa diurapi Tuhan dan dia selalu berkemenangan dalam kehidupannya. Ini seorang raja yang fenomenal. Kenapa saudaraku? Dia berhasil karena dia mengerti, dia menjaga itu pengurapan dan dia tahu caranya menghadirkan Tuhan dalam kerajaannya. Dia tahu caranya bagaimana supaya hadirat Allah selalu ada di dalam kerajaannya atau di dalam bangsanya. Nah, kenapa? Pada waktu Daud menjadi raja, Daud itu punya prioritas utama, yaitu mengembalikan tabut Allah yang sudah lama tidak ada di kota Daud, yaitu di Yerusalem atau di Sion, tidak ada. Tapi sempat dicuri waktu itu, dirampas. Ya, sempat dirampas, bukan dirampas oleh orang Filistin. Dan lama sekali tidak ada tabut. Tabut Allah ini lambang dari kehadiran Allah. Nah, untuk itu pada waktu itu di dalam 1 Samuel, 2 Samuel saudara ya, pasal 6 ayat 1 dan seterusnya, bagaimana Daud mengumpulkan 30.000 orang untuk mengangkut kembali tabut Allah dari sana. Dan Daud taruh di Sion, di kota Sion, kota Daud. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di situ Daud membuat namanya pondok Daud, taruh tabut di situ. Dan ada orang-orang yang bergantian memuji menyembah Tuhan di situ siang dan malam. Makanya di dalam Mazmur 132 ayat yang ke-13 Alkitab bilang begini saudara, Mazmur 132 ayat 13, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Wow, kenapa Tuhan mengingini Sion? Karena ada orang-orang yang cinta Tuhan di situ. Ada orang-orang yang memuji menyembah Tuhan di sana. Karena haus mereka akan Allah. Dimulai dari pemimpinnya yaitu Raja Daud. Haus jiwanya akan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau mau mengalami kemenangan yang hilang gemilang daripada Allah, kita harus menjaga pengurapan. Yaitu hati kita melekat kepada Tuhan. Ayat 14 Alkitab bilang begini, inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Bukankah tubuh kita ini adalah bait Allah? Ada Allah dong di dalamnya. Ada roh Allah dong di dalamnya. Kalau tubuh kita ini adalah bait Allah dan ada roh Allah yang berdiam di dalamnya, pasti roh kita menyala-nyala. Pasti kita punya otoritas ilahi. Pasti kita hidupnya berkemenangan. Bukan kita takut sama keadaan, tapi kita harus menguasai keadaan. Banyak orang hari ini ketakutan, pesimis. Tapi saya mau katakan sore hari ini, saudara yang mendengarkan kebenaran ini dalam acara Mutiara Jiwa ini, ayo bangkitkan imanmu. Saudara percaya firman Allah, tadi saya sudah bacakan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada orang yang diurapinya. Nah untuk itu saudara, kalau kita benar-benar mau percaya kepada Kristus, ayo percaya dengan benar, ikuti jejaknya. Tidak gampang memang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak mudah untuk mengikuti kehidupan Yesus yang Dia mau ajarkan untuk saudara dan saya teladani itu. Tidak mudah saudara. Tapi kalau kita sungguh-sungguh serius, ada roh penolong, ada roh kudus yang menyertai kita, yang menolong kita. Dan kita pasti bisa. Nah, untuk itu saudara tadi dikatakan, ya di dalam Mazmur 132 tadi, Alkitab bilang begini. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah Tuhan mengingini kita? Apakah Tuhan betah ada di dalam baitnya? Atau mungkin baitnya itu kotor, tidak dijaga, tidak dirawat, hanya diisi dengan perkara-perkara duniawi, diisi dengan segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, sehingga Tuhan tidak mau datang di tempat itu. Nah, sore hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali
merenungkan, berperkara akan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Sudahkah saya ini menjadi tempat kesukaan Tuhan? Sudahkah hidupku ini menjadi Allah yang benar-benar Tuhan sukai atau Tuhan ingini? Seperti tadi Tuhan berkata, sebab aku telah menemukan dan aku mengingininya. Sore hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Tuhan senang ada di pondok Daud itu? Kenapa Tuhan senang ada di Sion? Tuhan betah. Karena Daud berhasil, saudaraku. Daud berhasil ya, membuat hati Tuhan. Bahkan Alkitab berkata di Kisah Rasul 13 ayat 22, sebab aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Benar-benar Tuhan berkenan kepada kehidupan Daud. Sore hari ini, apakah Tuhan berkenan dengan kehidupan kita? Mari kita melihat ke dalam batin kita. Mari kita melihat wajah batinnya kita. Bagaimana dalamnya? Karena Tuhan tidak melihat penampilan luar. Kita mungkin boleh kaya, kita mungkin boleh sukses secara materi, secara ekonomi, atau mungkin kita juga mungkin punya wajah ganteng, wajah cantik. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan semuanya itu. Tuhan pengen melihat wajah batinnya kita. Tuhan pengen melihat apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita sama seperti hatinya Tuhan, nah itu dia. Di situ Tuhan senang, di situ Tuhan betah. Makanya Tuhan bilang, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Nah sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar untuk menjadikan hidup kita ini tempat kesukaannya Tuhan. Kalau saya mau pakai istilah, menjadi kursi kemurahannya Tuhan. Supaya Tuhan selalu ada di kursi itu. Nah saudara, Daud berhasil membangun kursi kemurahan bagi Tuhan. Karena Daud belajar dari Musa bagaimana cara membangunnya. Pada waktu itu saudaraku, di zaman perjanjian lama, Tuhan tidak gampang hadir gitu. Tuhan tidak gampang, tidak mudah Tuhan berbicara dengan orang-orang, hanya orang-orang khusus. Ya, makanya pada zaman Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, hanya Tuhan berbicara dengan Musa, enggak kepada semua orang Israel. Beda dengan zaman sekarang, kita hidup di zaman perjanjian baru, yang hidup di dalam anugerah dan kasih karunia. Tuhan bisa berbicara kepada siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi pada zaman itu tidak seperti itu. Maka Tuhan menyuruh Musa harus membuat namanya peti perjanjian atau tabut perjanjian. Nah saudara, di dalam peti perjanjian yang tabut baik, di sini Tuhan hadir. Dan Tuhan berbicara kepada Musa melalui ini. Nah, saya mau mengajak kita membuka Keluaran pasal 25. Saya langsung lompat-lompat ayatnya saja. Nanti saudara di rumah boleh baca dari ayat 1 dan seterusnya. Tapi saya hanya mengambil ayat-ayat yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Di ayat 18 Alkitab bilang begini. Keluaran pasal 25 ayat 18. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu. Dan mukanya menghadap kepada masing-masing, kepada tutup pendamaian. Itulah harus menghadap muka ke kerup-kerup itu. Ayat 21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ayat 22. Ini dengarkan baik-baik. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan ya. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dari atas tutup pendamaian. Artinya di sini tempat pertemuan Tuhan dengan Musa di atas tutup pendamaian. Ada 2 kerup, ada 2 sayap di situ. Ayat 18 tadi bilang ini, haruslah kau buat 2 kerup emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan. Nah ini dia. Kau buatlah itu dari emas tempaan. Cara membuat kursi kemurahan, yaitu saudara kita harus mengambil posisi sebagai penyembah-penyembah yang telah dimurnikan atau ditempa. Ini dia, ini rahasianya. Tuhan membutuhkan penyembah-penyembah dari kursi kemurahan yang dibentuk dari emas yang telah diuji dalam api, dimurnikan, telah dibentuk, telah ditempa ke dalam kesempurnaan, lalu dipindahkan, ditaruh di posisi yang tepat dalam kesatuan penyembahan. Kenapa banyak kita sekarang menyembah di gereja, menyembah, tapi Tuhan gak hadir? Kita gak merasakan hadirat Allah, kita tidak merasakan kuasa Allah, bahkan kita hidup dalam kekalahan.
Kita hidup menuruti kedangingan kita, menuruti hawa nafsu kita. Kita tidak mampu mengalah. Kenapa? Karena kita tidak ada di hadirat Tuhan. Kenapa tidak ada di hadirat Tuhan? Karena kita tidak membangun yang namanya kursi kemurahan. Nah, untuk itu perhatikan baik-baik. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan. Saudaraku, emas yang dimurnikan, emas tempaan. Ini berbicara tentang kemurnian, kehancuran hati, dan kesatuan. Kemurnian, kehancuran hati, dan kesatuan. 3 komponen penyembahan ini. Ya, 3 komponen penyembahan yang sejati ini di bawah perjanjian baru oleh darah Yesus. Kehancuran hati di dunia ini akan membuka surga. Kehancuran hati di dunia ini akan membuka surga. Makanya kalau kita sedang ditempa, kita sedang dididik, kita sedang dibentuk oleh Tuhan, kita sedang diproses oleh Tuhan, jangan ngomel, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Karena kita tahu Tuhan sedang membentuk kita. Kan kita suka menyanyi, saudara. Saya percaya di gereja-gereja masing-masing saudara suka menyanyi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Wah, kita berkata aku mau sepertimu Yesus. Pada waktu Yesus membentuk kita, menempa kita, memurnikan kita, kita marah, kita nggak terima, kita lari, kita tawar hati, kita kecewa, kita kepahitan, kita mundur dari Tuhan, kita mundur dari pelayanan, bahkan kita mundur dari gereja dan tidak mau lagi. Nanti kita ngomong, di gereja mah sama aja lah, semua orang brengsek. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Bagaimana respon kita? Saya mau katakan, respon yang benar itu menentukan hasil. Nah, untuk itu saudara, mari kita mau mengerti, mengenal Allah dengan benar, saudaraku. Jangan melihat Tuhan hanya dari kacamata, oh Tuhan itu baik, kita nanti akan diberkati, kita dimuliakan. Yes, otomatis itu ya dan amin. Tapi kita juga harus tahu, Allah kita, Tuhan yang mau mendidik anak-anaknya, supaya kita tidak menjadi anak gampangan, saudaraku. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ya, Ibrani 12, saya mau baca sebentar buat Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal yang ke-12, supaya kita paham, kita bergairah mengikut Tuhan, saudaraku. Jangan gara-gara, waduh ini ada ini Pak, saya mau mundur, saya nggak kuat lagi nih. Percaya ada Tuhan di situ. Kita sedang didewasakan oleh Tuhan. Kita sedang dibuat naik level sama Tuhan melalui setiap peristiwa itu. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 bilang begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang tidak harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kalau percaya kita punya Allah, kita punya Tuhan, Allah itu bukan Allah yang memanja-manjakan anak-anaknya. Dia mau supaya anaknya punya otot rohani yang kuat. Dia akan didik kita, dia akan dewasakan kita melalui setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Makanya ada namanya sekolah kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Senin kemarin saya juga sedang diuji oleh Tuhan. Pas saya mau buka puasa sore, tiba-tiba ada WA masuk. Saya penasaran, saya harus baca. Ternyata itu semua cacian makian buat saya. Di WA itu caci maki buat saya, saudara. Saya nggak jadi makan, gemetar badan saya. Saudara, tapi saya bilang, Tuhan, saya nggak mau gagal lagi. Saya tahu Engkau sedang menempah sayap-sayap penyembahan saya. Supaya saya menjadi penyembah yang berkualitas di hadapan Tuhan. Saya bilang istri saya, Mah, Papa nggak jadi makan, Papa mau masuk kamar dulu, mau berdoa. Saya masuk kamar, saya doa sujud di kaki Tuhan, saya menangis, saya bilang terima kasih Tuhan, saya mengampuni orang ini, saya bersyukur, saya boleh ikut mengalami penderitaan-Mu walaupun hanya sedikit.
baru dihina, baru dimaki, dibilang pendeta dajjal dan segala macam. Tapi saya di situ bersyukur. Dan pada waktu saya menaikkan syukur itu, saya mengampuni orang itu. Saya mengalami suatu sukacita yang luar biasa daripada Tuhan, saudaraku. Saya tidak tertekan, tidak terintimidasi, tapi saya mengalami sukacita. Kemudian ada lagi WA yang masuk macam-macam, saudaraku ya. Tapi saya bilang terima kasih Tuhan. Saya nggak akan terpengaruh dengan semua ini, karena saya hanya melihat Tuhan. Nah, kebanyakan kita ingin ditempa, tapi juga sering nawar. Kita maunya instan dan ingin dengan cara yang gampang, saudaraku. Sayap-sayap penyembahan kita harus ditempa dan ditaruh dalam posisi dan bentuk yang tepat. Jadi pukulan palu kehidupan akan mengarahkan kita kepada Allah jika kita merespon tantangan kehidupan dengan benar. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang terpanggil sesuai dengan namanya. Pasti Tuhan akan garap. Pasti itu akan tempa. Pasti itu akan bentuk. Terkadang kita maunya instan. Mau buka gereja, merasa kita punya uang, kita punya ini. Ayo, saya gagal saudaraku. Saya pernah gagal di situ. Saya ada uang ratusan juta. Orang nabur, orang ini pak ini. Saya main buka aja. Ayo kita buka cabang, kita punya. Tuhan gak bekerja di situ. Kamu pakai kekuatan kamu. Gak bisa. Harus ditempa dulu. Dengan rendah hati saudaraku. Ikuti tuntunan Tuhan, ikuti arahan daripada Tuhan. Roh kita harus peka mendengar suara Tuhan. Harus punya kecerdasan roh di situ. Kepekaan mendengar suara Tuhan. Nah, bagaimana peka kalau nggak pernah ditempa, nggak pernah bergaul dengan Tuhan? Terkadang kita merespon dengan salah. Setiap pukulan palu dalam kehidupan kita akan mengarahkan kita kepada Allah. Jika kita merespon tantangan-tantangan kehidupan dengan benar. Terkadang kita merespon dengan salah terhadap apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Akhirnya membuat kita keluar dari posisi kita. Bukannya menjadi lebih baik, tambah maju, kita justru menjadi pahit, tawar hati, kecewa, akhirnya mundur. Nah ini, karena nggak mengerti. Kita pikir Tuhan itu seperti ngomongin anak, ya mau apa anak ini, papa kasih permen, ngambek lagi, ini tidak begitu. Ada waktunya didewasakan Bapak Ibu Saudaraku. Berapa tahun kita mengiring Tuhan, masa mau jadi bayi terus? Tuhan mau mencari mempelai-mempelai yang cantik. Tuhan mau mencari orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Yang Tuhan bisa percaya di akhir zaman ini. Nah, untuk itu saudaraku, kita harus minta kekuatan. Tambah lagi stamina rohani saya. Supaya sayap-sayap penyembahan kita tidak berada di tempat yang salah, tapi berada di tempat yang semestinya. Kadang-kadang kalau kita pahit tawar hati, saudara, di mana Tuhan sedang mengizinkan pukulan palu dalam kehidupan kita. Waduh, enggak Pak, saya mah baik-baik aja kok, enggak apa-apa kok. Saya mengampuni orang itu. Mulut kita berkata begitu, tapi hati kita masih pahit. Akhirnya kita beribadah di gereja, tapi hati kita salah, sikap hati kita salah. Ini yang membuat kuasa tidak bekerja atau kita tidak mengalami hadirat Tuhan. Tuhan ingin pukulan-pukulan palu dalam kehidupan kita, menggerakkan sayap-sayap penyembahan kita dalam posisi bersyukur dalam segala hal. Ini tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku. Pada waktu kita ditekan, pada waktu kita dianiaya, pada waktu kita dibully, pada waktu kita diperlakukan sepertinya tidak adil. Saya nggak salah kok disalahkan. Terus kita mengucap syukur. Enggak mungkin bisa kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar. Dan kita tidak mau belajar dengan serius. Dan kita tidak mau belajar untuk rendah hati. Enggak bisa. Pasti keinginan kita mau membalas. Pasti keinginan kita mau menghujat orang itu. Kita nggak mau kalah. Tuhan Yesus selalu mengajarkan untuk menyangkal diri, memikul salib. Mengalah supaya Tuhan disenangkan. Untuk menyenangkan hati Tuhan, daging kita harus diobrak-abrik, harga diri kita harus diobrak-abrik, supaya hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Sehingga Alkitab berkata 2 Korintus 5 ayat 17, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yaitu Kristus yang ada dalam kita, hati yang baru, roh yang baru. Sekali lagi saudaraku, Tuhan ingin pukulan-pukulan palu dalam kehidupan kita, menggerakkan sayap-sayap penyembahan kita dalam posisi bersyukur dalam segala hal. Waduh Pak, kok begitu amat? Inilah Kristen. Berani beragama Kristen harus berani menjadi seperti Yesus. Teraniaya saudara. Jadi Kristen itu tidak enak, daging kita. Tapi roh kita makin dibaharui dari hari ke hari. Sehingga tidak sadar, saudara sedang di bawah
dekat dengan Tuhan dan melekat dengan Tuhan. Dan kita ada di hadirat Allah. Disitulah kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat seluruh keluarga besar Radio Suara Gracia, pendengar acara Mutiara Jiwa yang setia ini. Saya berdoa buat saudara yang mendengarkan acara ini. Pasti saudara akan menang. Pasti saudara akan mengalami lawatan Tuhan dan hadirat Tuhan. Pasti melalui sharing firman ini, roh saudara dibangkitkan kembali, iman saudara dikuatkan kembali, dan kita akan masuk dalam pertempuran iman ini, dan kita pasti akan menang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Dimateraikan firman-Mu ya Tuhan, supaya setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan acara Mutiara Jiwa ini, kebenaran ini dipulihkan, diberkati. Kami juga berdoa diberkati Radio Suara Gracia, kru-kru yang ada diberkati, dijaga, dipelihara. Selalu sehat, semua sehat. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa khusus buat Ibu Nani Susanti. Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Para staf yang ada di Eklesia. Terus dipakai Tuhan luar biasa. Karena kami tahu kami sedang hidup di penghujung akhir zaman. Sebentar lagi Tuhan mau datang. Biar kami semua berkemas-kemas mempersiapkan diri kami. Supaya kami gereja Tuhan di kota ini hidup dalam unity, dalam kesatuan. Dan menjadi mempelai Kristus yang cantik. Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum saya pamit undur dari saudara, ada beberapa pengumuman dari gereja kami, mungkin boleh izinkan saya menyampaikannya ya. Yang pertama yaitu kami Gereja Bethany Pleasure of God sekarang alamatnya di Jalan Lemah Bungkuk 132 atau di depan Apotek Tunggal, ada rumah Tuhan di situ. Itu kami pakai untuk menyelenggarakan ibadat tiap minggu jam 9 pagi. Kemudian nanti sore setiap hari Kamis jam 18.30 ada ibadah worship naik, malam pujian dan penyembahan dan doa buat orang-orang yang sakit, mungkin pergumulan masalah. Di situ kami akan layani dan doakan. Nah, tiap hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah youth kaum muda. Tiap hari Sabtu jam 5 pagi juga ada doa fajar dan kami siarkan secara online juga. Juga hari Selasa dan Kamis jam 6 pagi ada doa Pondok Daud. Itu saja saya kira pengumuman dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.